Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat Tuhan yang selalu baru bagi kita ya. Hari baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada. Dan ingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Tuhan itu benar-benar mencintai kita. Dan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan luar biasanya lagi, Bapa tetap menyatakan diri kepada manusia sampai saat ini. Salah satunya kepada saya 16 tahun yang lalu melalui almarhum pendeta Yesaya Pariaji ya dari gereja Tiberias, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, kemudian Pastor Yosef dari India. Hal-hal luar biasa terjadi dalam hidup manusia. Dan kita berharap ya, dan kita berdoa semoga hal-hal yang luar biasa ini juga terjadi pada hidup orang lain. Orang lain juga mengenal Tuhan. Orang lain juga bisa merasakan bagaimana Roh Kudus berbicara dalam hidup mereka. Hal-hal luar biasa yang kita alami, kita berharap dan doakan ya, juga terjadi pada orang lain. Amin ya. Dan biarlah kasih karunia yang kita dapatkan dalam Tuhan ini juga dirasakan orang lain. Amin ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita tuh senyata itu. Surga itu nyata. Ada. Dan biarlah orang-orang juga mengetahui itu. Amin ya. Tugas kita tuh hanya bersaksi, berfirman, mencari Tuhan di mana. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Menyentuh hati semua orang. Karena memang misinya Tuhan Yesus saat ke bumi kan untuk ini ya, menyelamatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk meneruskan pekerjaannya ini, di mana Tuhan harus dimuliakan terlebih dahulu ya, agar Roh Kudusnya menyertai semua orang yang mau ya, yang mau mencintai Tuhan Yesus. Itu benar-benar dirasakan semua orang. Amin ya. Tuhan kita tuh senyata itu. Tuhan kita senyata itu. Dan biarlah apa yang kita rasakan ini juga dirasakan orang lain. Pengalaman yang kita alami saat kita berada dalam Tuhan Yesus juga dialami orang lain. Banyak jiwa diselamatkan seperti misi Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Biarlah Roh Kudus memenuhi muka bumi ini. Biarlah kasih karunia diterima banyak orang sehingga kasih karunia melimpah-limpah dalam muka bumi ini. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 18, dilanjutkan pasal yang ke-7
ayat pertama. Judul perikopnya, jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang yang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di sini Paulus mengajarkan jangan ada noda kekafiran, karena kita adalah bait Allah yang hidup. Di sini ada firman Allah yang mengatakan, aku diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Allah itu ada di tengah-tengah kita. Kita itu bait Allah yang kudus. Jadi Paulus mengatakan jangan ada noda kekafiran. Bagaimana kita bisa dipakai menjadi bait Allah yang hidup kalau ada noda kekafiran? Amin ya, ini yang diajarkan oleh Paulus. Manusia saat menerima hukum Taurat ya, sebelumnya banyak melakukan dosa. Kemudian lewat Musa diturunkan hukum Taurat yang mengatur bagaimana hidup mereka. Dan untuk melakukan hukum Taurat 100% itu ada hal yang mustahil. Karena di hukum Taurat kita tahu, mengingini milik orang lain aja itu dosa. Mengingini milik orang lain itu dosa. Belum lagi kalau kita tidak menghormati orang tua itu dosa. Kita tahu hukuman dosa adalah maut. Jangan ada Allah lain, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Kita tahu dari dulu sampai sekarang itu banyak orang yang menyembah berhala. Itu dosa, dan kita tahu hukum dosa itu maut. Amin ya. Amin. Jadi pentingnya kita tahu itu. Allah sampai mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Paulus di sini sampai mengajarkan jangan ada lagi noda kekafiran, jangan ada lagi. Amin ya. Dikatakan juga, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan tak percaya? Jadi di sini Paulus mengajarkan, jangan diri kita merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kita tahu jemaat Korintus dulunya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tahu Paulus adalah rasul orang-orang non-Yahudi, di mana banyak orang Yunani yang diajar oleh Paulus, bahkan juga dari bangsa-bangsa lain. Amin ya. Dan di sini Paulus mengajarkan itu. Korintus, jemaat Korintus dulunya tidak percaya Tuhan Yesus.
kemudian diajar oleh Paulus, percaya Tuhan Yesus. Tetapi Paulus tetap mengajar mereka untuk mencari pasangan yang seimbang. Dan di sini Paulus membuka pikiran orang-orang Korintus. Kita tahu pastinya saat itu orang-orang Korintus juga hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Amin ya. Mereka tetap berteman dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Karena mereka dulunya juga orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang sebagian dari mereka menyembah berhala. Tapi di sini Paulus tetap mengajarkan kepada jemaat Korintus untuk mencari pasangan yang seimbang, dibuka pikirannya. Apakah persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan? Apakah persamaan antara Kristus dan Belial? Belial adalah orang yang menyembah berhala. Jadi saat Paulus mengajar untuk mencari pasangan yang seimbang, Paulus mengajarkannya dengan membuka pikirannya. Apakah persamaan antara Kristus dan Belial? Jadi saat itu Korintus, warga Korintus juga orang-orang yang, jemaat Korintus juga orang-orang yang sebelumnya tidak percaya oleh Tuhan Yesus. Mereka juga menyembah berhala. Tetapi saat mereka percaya Tuhan Yesus, Paulus tetap mengajarkan mencari pasangan yang seimbang. Amin ya. Jadi kita perlu mengajarkan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Kita perlu menyelamatkan orang lain. Tetapi saat kita menyelamatkan, jangan sampai nanti kita terhilang. Amin ya. Karena kita tahu apa yang berdosa di mata Tuhan. Amin ya. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Walaupun kita tahu saat kita bersama orang-orang Kristen pun kita juga bisa terhilang. Karena apa? Banyak noda-noda kekafiran di dalam orang-orang Kristen sebagian ya. Tidak semua, tapi sebagian orang Kristen tuh membiarkan hidupnya hidup dalam noda kekafiran. Kalau di sini dikatakan Paulus noda kekafiran. Tetapi di sini Paulus tetap mengajar, walaupun dulunya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus dan pastinya masih berteman dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus tetap mengajar mencari pasangan yang seimbang, yang percaya Tuhan. Dibuka pikirannya, apakah persamaan antara Kristus dan Belial? Apakah persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan? Amin ya. Jadi saat kita mengajar, pentingnya atau kita untuk memberitahu orang lain, pentingnya kita untuk membuka pikiran. Amin ya. Agar jangan sampai yang sudah ditemukan Tuhan kemudian terhilang. Amin ya. Kita perlu selamatkan orang. Amin. Tetapi kita juga harus mengerti firman ini agar jangan sampai kita nanti harus diselamatkan. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal. Katakan di ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan, di dalam hati kami itu luas untuk kalian. Tetapi di hati kalian sempit bagi kami. Amin ya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Hati para rasul itu luas bagi jemaat Korintus, tetapi dikatakan di sini hati kalian tuh sempit bagi kami. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Yang baru saja kita bahas. Cari pasangan yang seimbang agar sama-sama berjalan menuju jalan Tuhan. Tetapi kita tahu ya, di zaman sekarang ini yang kita rasakan, banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus saat ini itu tersandung oleh sikap orang Kristen sendiri. Kristen belum tentu percaya Tuhan Yesus dengan benar ya. Karena ada beberapa orang Kristen yang seharusnya menyelamatkan, tetapi tindakan atau perkataan mereka itu seringnya menghakimi. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk masuk Kristen itu mereka melihat sikap orang-orang yang ada dalam gereja atau orang yang mengenal Tuhan itu jadi tidak mau. Atau bahkan orang-orang yang sudah Kristen sampai meninggalkan gereja karena sering terhakimi. Bukan diselamatkan, sering terhakimi. Amin ya. Ya kalau hatinya kuat, dia tentu akan tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Tetapi jangan sampai kita seperti itu ya. Apapun yang dilakukan manusia, kita pandang Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang sampai meninggalkan Kristus. Karena tersandung oleh sikap-sikap orang Kristen. Beberapa ya, tidak semua. Jadi untuk orang Kristen yang benar-benar mencintai Tuhan harus speak up ya. Harus bertindak sesuatu. Karena kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jangan sampai karena sikap orang Kristen lainnya membuat jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan Tuhan sebelumnya itu sampai meninggalkan gereja. Amin ya. Itu perlu kita ingatkan. Amin ya. Dikatakan juga, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Ini yang firman yang dikutip oleh Paulus ya. Kita itu bait Allah yang hidup. Kita sudah bahas ya di awal. Allah ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan ada noda kekafiran. Bagaimana kita bisa dijadikan bait? Kalau kita jadi bait, Allah ada di tengah-tengah kita, berarti ada Roh Kudus di dalam diri kita kan? Allah di tengah-tengah kita, kita bait. Baitnya Allah, sehingga saat kita mau menjadi bait Allah, tentunya kita akan berusaha berjuang untuk menyucikan dan menguduskan diri kita, karena kita mau menjadi bait Allah yang hidup. Allah ada di tengah-tengah kita. Amin ya. Dan kita tahu rahasianya dengan melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Itu adalah satu-satunya cara atau satu-satunya bukti kita mencintai Tuhan. Dan kita tahu di kehendak Tuhan itu memang ada perintah untuk menguduskan diri. Amin ya. Kita menguduskan diri kita menguduskan perkawinan kita kalau kita sudah menikah. Amin ya. Di segala bidang saat melakukan apapun, kita berusaha melakukannya dengan kudus. Tidak ada kecurangan atau tidak. Saat kita bekerja pun kita juga harus menjaga kekudusan, bukan badan kita saja. Tetapi saat kita bekerja melakukan sesuatu, kita juga harus melakukannya itu dengan kita berusaha itu juga kudus. Dan kita tahu Tuhanlah yang memampukan kita. Karena kita tahu karena Tuhan ada dalam diri kita, itu yang memampukan kita untuk berbuat seperti apa yang Bapa mau. Amin ya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Jadi Bapa menerima kita kalau kita di sini dikatakan tidak menjamah apa yang najis. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa.
Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita tahu kita hidup di dunia yang sekarang budayanya berbeda. Banyak orang-orang yang karena diajari oleh budaya yang baru, mereka menganggap itu sesuatu yang normal, maka mereka melakukannya. Tetapi kita tahu kebenaran ini. Kita beritakan kebenaran ini. Tetapi kita tahu itu sudah menjadi budaya. Budaya itu kan hal-hal yang dilakukan setiap hari, bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad, sehingga menjadi suatu hal yang biasa. Tetapi saat kita tahu kebenaran ini, kita beritakan. Amin ya. Dan tugas kita itu sekali lagi kita ulangi, kita bersaksi memberitakan firman ini. Dan selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja. Karena kita tahu Roh Kudus itu benar-benar luar biasa. Menyentuh hati semua orang. Amin ya. Jadi jangan khawatir saat kita memberitakan firman ini, kebenaran ini, yang kita lakukan tuh speak up, kita berbicara. Karena kita tahu setiap kata ini ada Roh Kudusnya. Dan biarkan menyentuh hati setiap orang. Amin ya. Yang terpenting itu kita tidak menghakimi, kita menyelamatkan. Amin ya. Karena kita tahu itu adalah budaya yang dimana udah menjadi hal yang biasa. Tetapi kita tahu itu salah. Kita beritakan saja. Kita selamatkan dengan berfirman, bersaksi. Dan kita berdoa tentunya, biarkan Roh Kudus menyentuh hati semua orang. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan karena usaha kita. Kalau kita berusaha dengan kemampuan diri kita sendiri, kita tidak bakalan bisa di dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak terduga ini. Tetapi karena kita tahu kita dimampukan oleh Roh Kudus, dan biarkanlah kita bersaksi dan berfirman. Orang-orang mendengar dan tersentuh oleh Roh Kudus dan diubahkan hidupnya oleh Roh Kudus. Amin ya. Amin. Biarlah kita dikuatkan, untuk menguatkan, kita saling bantu, saling dukung, saling support untuk memberitakan kebenaran ini. Agar apa? Agar Tuhan itu berbicara kepada semua orang. Agar Roh Kudus itu ada di diri semua orang. Semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin surga riuh oleh nyanyian para malaikat yang tahu manusia diselamatkan. Amin ya. Karena kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Terima kasih Yesus untuk pertolonganmu. Terima kasih Yesus untuk hal-hal luar biasa yang kau lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan, mujizat yang daripadamu. Dan kami berdoa Yesus untuk siapapun dari kami yang dalam tubuh kami ada sesuatu yang bukan daripadamu, kau cabut Tuhan. Kami berdoa untuk kami, berikan kami pekerjaan dan usaha yang daripadamu, yang dapat membawa kami dan diri kami lebih dekat lagi kepadamu, yang dapat menjadi saluran berkat bahkan sampai ke penghujung bumi seperti yang kau mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pasangan hidup, beri kami semua pasangan hidup yang daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan diri kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Dan keluarga kami Tuhan terberkati oleh pasangan hidup kami Tuhan. Kami bisa memberkati keluarga kami masing-masing Tuhan dengan keberadaan pernikahan kami Yesus. Kami juga berdoa Yesus untuk kami semuanya yang rindu memiliki momongan, beri kami semuanya momongan yang daripadamu Yesus. Berikan anak-anak yang takut Engkau, cinta Engkau Yesus, yang mau menjadi saluran berkat-Mu. Anak-anak yang mencintai kami seperti Dia mencintai Engkau Yesus. Kami berdoa Tuhan di antara kami yang ada masalah Tuhan, persoalan hidup, tantangan hidup, berikan kami semuanya jawaban-jawaban doa yang daripadamu Tuhan, solusi-solusi yang daripadamu, jalan keluar yang daripada terobosan-terobosan yang baru Tuhan, yang penuh hikmat Kau berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu melingkupi kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.